Halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Wei, dan kali ini kita berada di segmen Renungan Geeks. Oke, beberapa hari yang lalu saya sempat sedikit mencoba untuk berlangganan konten dari Mark Manson. Kalau nggak tahu, Mark Manson itu apa namanya itu, penulis buku yang Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat, dan ya aku baca bukunya juga, dua itu. Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat dan juga Segala-galanya Ambyar, serta yang sedang aku baca sekarang adalah tentang model. Mungkin model ini akan aku review untuk lain kali karena isinya lumayan bagus juga, dan sebenarnya saya nggak tahu apakah itu works atau enggak, tapi yeah. Dan berbagai macam artikel yang saya dapat dari Mark Manson. Mark Manson ini blogger yang tak lihat juga cukup cukup berdedikasi mungkin sejak tahun 2010. Aku lihat kontennya cukup tahun 2010, dan yang paling menakjubkan dan keren, sebenarnya nggak keren juga, tetapi ia menakjubkan dan ia menakjubkan aja, dan sedikit saya kagum juga bahwa konten-kontennya itu maksudnya konten-kontennya itu dari Mark Manson sendiri itu adalah terprinsip, terprogram, dan gimana ya, selama 10 tahun terakhir dia itu kayak nggak begitu berubah gitu, meskipun setiap tahun dia hanya menyumbang sekitar nggak lebih dari 20 artikel. Aku nggak pernah ngitung sih, tapi kalau tak hitung mungkin sebulan dia dapat 2 atau 3 gitu, berarti nggak lebih dari 30 artikel lah setahun gitu. Tapi artikel-artikel yang panjang itu, di situ temanya itu bener-bener maksudku bukan gimana ya, aku nggak tahu bagaimana kehidupan dia setelah sebelum sebelum dia menjadi seorang penulis buku bestseller, tetapi eh, apa namanya itu, tulisan-tulisan dia itu benar-benar menggambarkan dirinya gitu loh. Itu adalah sebuah ciri khas dari Mark Manson itu sendiri, bahwa tulisan-tulisannya itu mungkin kalau dibilang pede ya pede, terus dibilang di situ terlalu kontroversial ya mungkin aja, dan karena mungkin terlalu berani, aku juga nggak tahu juga, soalnya juga saya nggak pernah juga mengikuti berbagai macam tulisan dari bahasa Indonesia ya. Penulis-penulis yang mungkin saya kagumi juga seorang dari bahasa Inggris, entah itu di situ Mark Manson atau Malcolm Gladwell, dan juga Stephen Covey serta Yuval Noah. Itu untuk sekarang buku-buku yang keren, yaitu yang saya baca setiap hari, dan ya kayak gitulah. Dan untuk beberapa insight dari artikelnya, ini adalah sebuah diet perhatian. Atau kalau kalian tahu di Twitter dari Mesti Sukses, @mesti_sukses, di situ saya juga mengkuat atau memberikan sedikit insight tentang 5 hal yang harus diajarkan di sekolah. Mungkin aku akan menulis sedikit tentang itu, tapi aku udah nulis itu di Twitter, jadi kalian bisa coba baca aja untuk rangkumannya. Dan juga, tapi yang paling aku soroti ya ini adalah attention diet, karena kemarin juga saya dengerin audiobook dikit untuk tentang peak performance. Aku lupa siapa yang ngarang, tapi ya itulah. Dan kenapa saya ingin menyoroti ya, karena saya sendiri juga apa namanya itu mengalami sendiri bahwa yang namanya perhatian itu benar-benar sedikit tersedot gitulah, apalagi di masa-masa sekarang ini. Kalau aku menyoroti sedikit dari kebiasaanku untuk membuka sebuah obrolan di chatting WA, itu iya beneran menguras waktu gitu loh. Menguras waktu itu maksudnya hanya untuk sedikit, misal nih aku di situ mengechat atau mengobrol dengan seorang, misalkan aja si A, aku ngobrol dengan si A, oke, hai, terus kemudian ditaruh, dan di situ pasti kita di situ menunggu balasan dong. Dan dengan menunggu balasan tersebut, kita di situ pikiran kita di situ dipenuhi oleh distraksi-distraksi, kira-kira kemungkinan apa yang akan dia balas, dan kita akan membalas apa, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kemungkinan terdistraksi. Bahkan ketika saya di situ membaca buku sambil menunggu balasan, itu nggak ada fokusnya sama sekali gitu loh. Insight-insight yang ada di dalam buku itu sendiri jadi insight-insight yang ada di dalam buku itu sendiri itu jadi kayak gak masuk dalam otak gitu, sehingga saya ngerasa bahwa ya kemampuan review saya untuk buku ini sedikit berkurang karena saya di situ terlalu terdistraksi oleh ya yang paling me, yang paling berhak dikambing hitamkan ya WhatsApp ini. So
dan apa namanya itu, setelah dibalas ya kita di situ langsung membalas lagi, dan membalas lagi itu pastinya kita dapat sesuatu yang ya gak begitu, mungkin begitu wah gitu loh, dibalas hai halo, nah terus kemudian ternyata kita dibalas. Ada perasaan-perasaan senang, dan kemudian langsung setelah itu kita balas halo apa kabarmu gitu kan, misal apa kabarmu, nah itu kita nunggu lagi. Ya seperti itulah lingkaran setan, kita kita kayak apa ya, kayak kecanduan gitu loh masalahnya. Dan yang lebih mungkin menurutku nggak sehat juga untuk perhatian juga, karena WhatsApp itu menuntut untuk diperhatikan gitu loh. Itu kayak kayak gimana ya gambarannya, itu kayak kalian mau ngomong sama seseorang tapi kalian harus nunggu orang lain itu ngomong dulu. Misalnya ya aku mau ngomong sama si A, dan aku nggak tahu si A ini lagi ngapain di luar sana kan, dia namanya juga orang WA gitu kan, dan aku terus nungguin gitu, nungguin ya sama kayak kalian ya, nungguin orang lagi nggak tahu ngapain gitu. Maksudnya si A ini mungkin bisa aja dia sepak bola, atau bisa aja dia lagi nyetir, bisa aja dia lagi tidur, atau bisa aja dia lagi, dan segala aktivitas yang lain yang kita juga gak tahu, dan kita nungguin dia di depan sambil mengorbankan waktu-waktu produktif kita. Apa coba faedahnya untuk menunggu chat ini? Dan itu yang saya lakukan. Saya bodoh sekali, memang saya sepertinya. Ya, mungkin ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Oke, Anda sudah bertindak bodoh, jadi segeralah sadar bahwa kalian sudah diperalat oleh HP kalian. Nah, ini juga yang ya mungkin apa namanya itu, apa ya, disoroti oleh Mark Manson ini juga, Mark Manson, dan di situ dia juga mengeluhkan bahwa ternyata dia juga mengalami hal yang sama sebagai seorang penulis gitu kan. Dan ya mungkin ada banyak yang disoroti juga seperti Slack, padahal gak pernah lihat Slack, atau mungkin bagaimana dia mengecek rating bukunya di Amazon, apakah turun atau naik rating bukuku. Nah, itu juga disorotin juga ya, sama mungkin sebagai seorang, saya juga kebanyakan seperti itu, melihat view berapa di Wattpad, atau mungkin melihat statistik YouTube yang mungkin nggak naik-naik juga. Aduh ya Allah, subhanallah. Nah itu kayak bener-bener menguras waktu gitu loh. So di situ Mark Manson di situ menyarankan sedikit sedikit demi sedikit kita harus mengurangi distraksi kita, dan ya dengan pertama di situ dengan apa namanya itu, bukan mengkat, memotong sumber-sumber informasi yang di situ tidak sehat dan terlalu menguras perhatian. So saya kemarin baru saja melakukan berbagai macam pembersihan dari HP saya, entah itu dari sosial media, entah itu dari pesan-pesan aneh. Nggak aneh sih sebenarnya, jadi semua chat saya itu saya arsipkan sehingga saya nggak tahu siapa saja yang tidak membalas pesan saya, sehingga itu bukan jadi distraksi. So, saya bersihkan, dan beberapa sosial media juga saya bersihkan, termasuk termasuk mungkin Twitter. Kalau Twitter mungkin saya bisa lihat di PC, atau mungkin Wattpad juga bisa lihat juga di PC nanti, atau apapun lah, intinya sesuatu yang di situ bukan menjadi fokus saya sendiri. Dan berita-berita seperti Flipboard atau Feedly itu juga saya install karena mungkin terlalu menyita banyak perhatian juga. Dan oke, setelah itu, setelah saya cut semua sumber informasi yang mungkin tidak penting bagi saya di sini apa namanya itu, sarannya adalah untuk menjadwalkan, ya maksudnya memfokuskan waktu kita untuk mengecek itu hanya dalam beberapa waktu saja. So, saya menjadwalkan beberapa waktu untuk membuka sosial media saya. Nggak tahu nanti ini berhasil atau enggak, jadi saya akan keep track sedikit, dan mungkin akan saya bicarakan lain kali. Ya mungkin ya, ini mungkin seperti jurnal gitu, laporan bahwa saya akan melakukan sebuah diet. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin bagi kalian yang disitu juga untuk melakukan hal yang sama karena merasa terganggu juga aktivitasnya dengan berbagai jenis notifikasi yang mungkin tidak penting dari grup, sehingga atau apalah sih, atau merasa bahwa nungguin pesan itu terlalu tidak produktif gitu loh. So bagi kalian yang juga merasa, kalian bisa membaca artikelnya di Mark Manson, markmanson.net.
di Attitude, atau kalian bisa juga baca tweet saya di mesti_sukses @mesti_sukses. Dan oke, mungkin seperti itu dulu. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya tentang laporan bagaimana hasilnya, entah selama 2 minggu ya, 2 minggu aja dulu. 2 minggu ini saya akan laporkan hasilnya di video Renungkan Gigs yang setelah ini. So jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Serta kalau kalian pengen informasi-informasi yang lebih berguna daripada harus melihat informasi yang tidak berguna, kalian bisa ikuti mestisukses.com, karena di situ saya sedang memulai sebuah series untuk membangun sebuah bisnis. Dan juga kalau kalian suka mendengarkan podcast, kalian juga harus follow podcast Mesti Dengar, karena di situ konten-kontennya juga tetap menarik juga. Dan oke, mungkin seperti dulu. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.